Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal tullabat talibat, sabahul khair. Kaifa halukum hadzal yaum? Masallahu ayyaj'alana kulla yaumin fi sihatin ma'afiyah. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga kita selalu dan senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang al-mabhas ats-tsani. Al-mabhas ats-tsani, pembahasan yang kedua, yakni tentang i'jazul Qur'ani. I'jazul Qur'an, yaitu kemu'jizatan Al-Quran. Ini ada Al-Kharitah Adz-Dzihniyah, peta konsep. Yang akan kita bahas dalam I'jazul Qur'anil Karim adalah Ta'riful Mu'jizah, definisi mukjizat, syurutul mukjizah, syarat-syarat mukjizah, Al-Qur'anul Mu'jizu, Al-Quran sebagai mukjizat, dan wujuh i'jazil Qur'ani, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. At-Tamhid, pengantar. Inna likulli ummatin rasulan. Setiap umat itu pasti ada rasul, ada utusan dari Allah. Jadi umat Nabi Muhammad ini ya Nabi Muhammad, kemudian Bani Israel ada Nabi Musa, dan lain-lain. Setiap umat ada rasul. Wa inna likulli rasulin aduwan yungkiru wa yukadzibu bihi. Dan setiap rasul pasti memiliki aduan musuh. Aduan musuh yungkiru, yang mengingkari, wa yukadzibu, dan menganggap bohong, tidak percaya dengan rasul. Wa manallahu likulli rasulin bimu'jizatin. Dan Allah mana itu menganugerahi, dan Allah menganugerahi setiap rasul dengan mukjizat. Tu'ayyidu sidqa da'wahu, yang menguatkan kebenaran dakwah rasul. Jadi untuk membenarkan dakwah rasul itu ya dengan mukjizat itu. Kamu mukjizatil yadi, seperti mukjizatnya tangan, wal asa, dan tongkat, li Musa, milik Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu kan tongkat. Wa ibra'il akmahi, menghilangkan penyakit buta, akmah, wal abros, dan belang, wal akros, belang, wa ihya'il mauta, dan menghidupkan orang yang mati, yang sudah mati, biidnillah, dengan izin Allah, li Isa, yaitu mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Allati tatanasabu bidurufi zananihi. Jadi mukjizat itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Jadi Nabi Isa itu terkait kecanggihan zaman itu, kecanggihan tentang keilmuan, kedokteran. Nabi Isa diberikan mukjizat itu. Nabi Musa sihir, banyaknya tukang sihir. Nabi Musa diberikan mukjizat itu. Wa ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatan linnasi, kafatan, kepada seluruh manusia, umat manusia, basyiran wa nadhira, sebagai basyiron, kabar gembira, wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan. Wa ja'alahu, dan Allah menjadikan Nabi Muhammad khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Wa iyyadahu bi mu'jizatil Qur'anil Karim, dan memberi memberi Nabi Muhammad bi mu'jizatil Qur'an, dengan
Al-Qur'anul Karim, memberi kekuasaan kepada Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Qur'anul Karim alladzi al-khalid yang abadi, alladzi yasluhu likulli zamanin wa makanin wa halin. Alladzi yasluhu yang sesuai, likulli zamanin pada setiap zaman, yang cocok, yasluh itu cocok, likulli zamanin setiap zaman, wa makanan setiap tempat, wa halin dan setiap keadaan. Ya, Al-Qur'an itu saya bilang kemarin sejak tahun ini sekarang sudah 1400 Hijriah, 440 Hijriah, sejak 1440 Hijriah yang lalu sampai sekarang masih abadi. Masih sama bentuknya, isinya masih sama. Tidak ada perubahan. Bahkan sampai dengan ila yaumil qiyamah itu akan sama isinya. Sanian at-ta'amul. At-ta'amul itu angan-angan. Sanian at-ta'amul itu renungan. Untuk renungan, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insan, sungguh kami Allah telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami Allah menjadikannya air mani fi qararin makin, yang tersimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqna nutfatan 'alaqah, kemudian kami jadikan air mani itu, kami jadikan sesuatu yang melekat. Alaqah itu sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman, selanjutnya segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma, kemudian tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, lahman itu daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menjadikan makhluk, kemudian kami menjadikannya menjadi sebuah makhluk khalqan akhar yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah adalah sebaik-baik pencipta. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Akada al-bahithun fi ilmi tib. Akada itu menegaskan al-bahithuna, peneliti fi ilmi tib, dalam ilmu kedokteran, anna atwara khalqil insan, sesungguhnya periode penciptaan manusia, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, kama akhbaro, sebagaimana telah dikabarkan Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan Al-Quran, mungdu arba'ati asyra qarnan, sejak 14 abad yang lalu. Nah, ilmu kedokteran itu memberi penelitian tentang periode penciptaan manusia dalam kandungan. Itu Al-Quran sudah menjelaskan sejak diturunkannya sejak 14 abad yang lalu. Nah, ini. Kemudian sanian al-fahmu. Al-fahmu pengertian. Ta'riful mu'jizah, pengertian Al-Quran. Pengertian mu'jizat. Al-mu'jizatu hiya amrun khariqun lil 'adati maqrunun bitahaddi salimun minal mu'aradati yadharuhu Allahu ala yati rusulihi. Amrun khariqun, sesuatu yang, amrun itu sesuatu, khariqun yang menyalahi lil adah, kebiasaannya, di luar kebiasaan. Makrunun bitahaddi salimun minal mu'aradah.
Yadharuhullah ta'ala ala yadi Rasulillah. Sini. Nah, ini. Kalau di sini perenungannya adalah sidik jari ya. Sidik jari ya dari ilmu manusia. Ini bukti-bukti bahwa Al-Quran lebih dahulu membahas segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupannya, kemajuan ini. Banyak membius bagian. Ini ayat tentang jari jemari. Bukankah demikian kami kuasa ya. Jari setiap manusia itu memiliki 10 jari tangan dan 10 jari kaki. Tapi semuanya itu tidak ada yang sama. Dari ke-10 itu. Dari ke-10 itu tidak ada yang sama. Coba kalau digunakan untuk sidik jari itu enggak ada yang sama. Itu baru satu orang 10 jari. Lah kalau ribuan orang berarti berapa jari? Semuanya beda. Nah, ini kata mukjizat berasal dari lafadz jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jazan wa mu'jizatan. Ini isim i'jaz itu isim masdar, kalau mu'jiz itu isim fa'il. Secara harfiah berarti lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup dan tidak kuasa. Akan tetapi kata mukjizat diartikan al-ajib. Diartikan al-ajib. Ini sesuatu yang ajaib atau menakjubkan karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi yang bisa melakukan itu hanya Nabi. Menakjubkan pihak lain. Jadi sesuatu yang menakjubkan pihak lain dan orang lain itu tidak sanggup mengerjakan itu. Lafadz ini biasa digunakan khariqun lil adah, sesuatu yang menyalahi kebiasaan ya, di luar kebiasaan orang-orang. Khariqun lil adah itu kita biasa mendengar khariqun lil adah. Sedangkan menurut terminologi atau istilah makna al-qoton Syekh al-Qoton dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran mendefinisikan bahwa mukjizat berarti amrun khariqun lil adah bitta'ati salimun al-mu'arad, sesuatu urusan yang menyalahi tradisi diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terlepas dari perlawanan. Nah, itu menang. Jadi definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan, disimpulkan bahwa satu, mukjizat itu harus adalah menyalahi tradisi atau adat kebiasaan, yaitu khariqun lil adah. Banyak ahli sulap atau tukang sihir yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan masyarakat, tetapi banyak juga yang mampu melakukan hal tersebut selain mereka. Berbeda dengan yang dimiliki oleh para nabi. Apa yang dilakukan oleh nabi, orang lain tidak mampu melakukannya. Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah dan tidak ada satupun yang mampu melakukannya. Nah, itu. Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan untuk berbicara dengan hewan dan juga jin. Kemampuan tersebut tidak ada satupun yang menandinginya. Meskipun dia seorang tukang sihir dan dukun yang dikatakan berteman dengan jin. Jadi tidak bisa. Nah, ini termasuk terbelahnya Laut Merah. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Musa bersama para pengikutnya menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun. Dalam Al-Quran, kami wahyukan, pukullah laut itu dengan tongkat, maka terbelahlah laut itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Nah, ilustrasinya. Ya, jadi orang lain tidak mampu melakukannya. Khariqun lil adah. Mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan, yaitu mukjizat harus diuji melalui pertandingan atau perlawanan sebagaimana layaknya sebuah pertandingan.
Itu Nabi Musa bertanding dengan tukang-tukang sihir. Ular yang sebenarnya dan tidak dapat dikalahkan oleh semua tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun masa itu. Mukjizat tidak bisa dikalahkan. Setelah dilakukan perlawanan terhadapnya, mukjizat tidak mampu dikalahkan oleh siapapun dan sampai kapanpun. Karena jika seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa, kemampuan hanya terjadi seketika dan dalam waktu tertentu. Maka kemampuan tersebut tidak bisa dikatakan mukjizat. Jadi yang jelas mukjizat itu diberikan kepada nabi dan rasulnya Allah. Jadi setelah Nabi Muhammad, orang-orang tidak ada yang dikatakan memiliki mukjizat, tidak ada. Karena mukjizat itu hanya khusus milik Nabi dan Rasul. Macam-macam mukjizat. Setiap Nabi dan Rasul diberi Allah SWT mukjizat yang berbeda dengan Nabi dan Rasul. Jadi setiap Nabi itu mukjizatnya ya beda-beda. Karena perbedaan waktu dan tempat, tabiat, kebiasaan, situasi, dan kondisi kaumnya. Mukjizat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad adalah bersifat indrawi dan berakhir atau lenyap dengan berakhirnya masa kenabian tersebut. Lain halnya dengan mukjizat yang bersifat akliyah. Indrawi itu bisa dirasakan dengan oleh panca indera. Kalau mukjizat yang akliyah yaitu dengan akal, karena logika, karena hanya dapat diterima dengan berpikir dan berlaku sepanjang masa. Dan di sini mukjizat dibedakan dalam dua hal. Ya, jadi ada mukjizat hissi, ada mukjizat hissi, ada mukjizat hissi, terus kemudian ada mukjizat maknawi atau akli. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dirasakan oleh panca indera, terutama dengan indera mata. Bisa dilihat. Memang manusia akan berbeda dalam memberikan penilaian terhadap apa yang bisa dilihat dan yang dirasakan. Jadi hissi itu bisa dirasakan oleh panca indera. Umat yang menyaksikan tidak akan mampu melakukan seperti apa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat ini untuk membuktikan kebenaran risalah para nabi itu. Di antara contoh mukjizat hissi yang dapat Allah berikan kepada para nabi adalah Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang ada di tangannya. Tiba-tiba tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dengan izin Allah dan menelan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun. Fa'alqa Musa 'asahu fa'idza hiya talqafu ma yafikun. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka adakan. Kemudian Nabi Isa alaihissalam itu juga terlihat, bisa dilihat oleh umat-umat zaman dulu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Karena Allah menyebutkan penderita penyakit belang, membuat bentuk burung dari tanah liat yang kemudian hidup. Jadi membuat bentuk burung terus diberi nyawa oleh Allah, dengan izin Allah hidup burungnya. Menghidupkan orang yang sudah mati, mendatangkan makanan dari langit. Nah, itu mujizat Nabi Isa digambarkan dalam firman Allah SWT, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tini ka hayatit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Wa ubrihul akmaha wal abras wa ahyil mauta bi idznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna ma takhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatul lakum. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nah, Rasulan Bani Israel, sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, anni qad ji'tukum bi ayatin, aku telah datang kepada kalian dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu membuatkan bagimu
dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya. Nah, hidup. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebenaran bagimu. Nah, itu hisi, bisa dirasakan, tidak dilihat oleh panca indera. Kemudian ada mukjizat akliyah atau maknawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia. Memang akliyah itu logika, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, atau maknawiyah itu bersifat tidak bisa dirasakan oleh panca indera. Serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kebanyakan mukjizat Nabi dan Rasul yang diutus untuk Bani Israel atau umat terdahulu itu bersifat indrawi hisi. Sedangkan mukjizat umat ini adalah bersifat akli. Contohnya ini lafadz wardah berarti bunga mawar disebut dalam. Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Gambar di samping merupakan hasil tangkapan dari teleskop ruang angkasa Hubble, menunjukkan bahwa ketika bintang meledak maka hasilnya adalah warna merah seperti bunga mawar. Dikatakan bahwa gambar tersebut adalah sebuah nebula yang dikenakan oily red rose red nebula mawar merah yang berkilau. Nah, ini di Al-Quran sudah disebutkan juga. Di samping itu, mukjizat ini berisi berbagai bentuk informasi dan pemikiran ilmiah. Terlebih syariat umat ini berlaku sampai hari kiamat. Dan yang termasuk pada mukjizat akliyah adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran untuk Nabi Muhammad itu termasuk mukjizat akliyah atau mukjizat yang logika. Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitab Manahilul Irfan mengatakan bahwa siapa yang ingin menelusuri mukjizat para nabi selain Al-Quran, maka ia tidak akan pernah mendapatkannya selain dalam bentuk berita, dan itu pun tidak ada kesaksian sumber informasi yang layak dipegang kecuali Al-Quran. Tidak ada mukjizat selain Al-Quran, tidak ada yang maknawi. Oleh karena itu, yang membedakan antara Al-Quran dan mukjizat lain adalah bahwa Al-Quran tidak bisa diraba dengan tangan atau dilihat dengan mata secara. Al-Quran hanya bisa dirasakan, ya, hanya bisa dirasakan, direnungkan melalui penalaran akal atau rasional serta berlaku sepanjang zaman. Jadi Al-Quran itu, kalau kalian, jadi kalau guru dulu menyampaikan kecanggihan perubahan teknologi di zaman ini itu mengikuti Al-Quran, bahkan sampai kiamat besok itu semuanya mengikuti Al-Quran. Kalau dicari ayat Al-Qurannya pasti ada. Nah, seperti itu. Nah, itu mukjizat Al-Quran adalah mukjizat maknawi atau mukjizat akli, sedangkan mukjizat akliyah, sedangkan yang untuk Nabi Isa, Nabi Musa itu adalah termasuk mukjizat hisi karena bisa dilihat oleh panca indera. Mungkin itu untuk pembelajaran ini A dan B, yaitu tentang macam-macam mukjizat dan pengertian. Silahkan bisa dirangkum, diringkas di buku tulis masing-masing. Baik, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.